Me 2. No, You See Me 2 adalah masih the four horsemen and the Dylan-nya di sini nanti ketahuan bahwa dia adalah the fifth horseman. Tapi cerita dibuka dengan setelah 1 tahun nih four horsemen gak ngapa-ngapain, setelah percaya dengan mereka luar biasa, boom, terus gak ngapa-ngapain, disuruh ngumpet aja, katanya tunggu saat yang tepat, tapi kan si Dan yang atas ini kan haus ketenaran, jadi dia mencari lagi tempat, dia mencari, tiba-tiba sampailah, nggak tahu dapat undangan, dapatlah ke the ice. Ice-nya begini, the ice. Jadi the legenda The Ice itu adalah ceritanya udah Mata Horus itu ceritanya adalah pelindung para pesulap. Jadi zaman dulu itu Firaun tuh jahat banget. Jadi para orang-orang itu bagaimana cepat mencuri, terus nanti mereka kasih ke orang-orang miskin, ke rakyat-rakyatnya. Jadi bagaimana biar mereka tidak terlihat oleh mata Firaun, tidak tertangkap. Jadi the Eye adalah pelindung para pesulap tersebut, istilahnya apa ya? Robin Hood zaman dulu, zaman jadul, zaman behle. Itu ceritanya. Jadi nah di sini terus akhirnya katanya ya udah kamu muncul lagi, dan mereka mau menjebat the Octa 8. Itu kayaknya perusahaan teknologi whatever gitu. Mereka mengambil alih itu karena perusahaan tersebut sudah menipu banyak orang. Jadi mereka ya ala-ala Robin Hood dengan kearifan pesulap. Terus akhirnya mereka pokoknya lari-lari, terus mereka masuk ke lorong. Ternyata salah lorong, harusnya lorongnya masih sana, lorongnya kecepatan mereka masuk, dan mereka berakhirlah dari Los Angeles apa Amerika, tiba-tiba dari Macau. Mereka tiba-tiba di Macau. Ternyata pun pas mereka masuk itu adalah mereka sudah dihipnotis. Dan siapa tokohnya yang main di sini penjahatnya adalah Daniel Radcliffe, The Harry Potter one. Daniel Radcliffe itu mainnya oke banget, gue suka banget. Jadi Daniel Radcliffe ternyata yang menjebak mereka. Pokoknya punya misi, katanya kalau lo nurut sama gue, pokoknya lo bakal begini. Dan di sini ada kembarannya si Merit. Ternyata Merit itu punya kembaran dan dia bermusuhan besar dengan kembarannya. Oke. Selanjutnya pokoknya yang terjadi adalah kejar-kejaran, dan si Mark Ruffalo ini, si Dylan Rhodes itu dia datangin si Thaddeus Morgan Freeman, Thaddeus Mr. Bradley. Jadi dia bilang, gimana nih, gue kehilangan Four Horsemen gue, lu kan yang ngumpetin, lu tunjukin di mana itu Four Horsemen gue, katanya. Ternyata katanya si Mr. Bradley, enggak, bukan gue yang ngumpetin, tapi kalau lo keluarin dari gue bisa kasih tahu kok siapa yang ngumpetin dan di mana Four Horsemen lo. Udah, akhirnya katanya si Mark Ruffalo, kan lu aja di sini hidupnya tenang, lu mau keluar kapan aja juga bisa, gue juga tahu. Ya iyalah, siapa kan nggak tahu, banyak penjara yang sepertinya penjara tapi ternyata di dalamnya hotel yang mewah. Balik lagi, itu bukan kejadian di Indonesia kok, itu kejadian di sana. Emang di Indonesia ada ya kejadian seperti itu. Jadi pokoknya akhirnya keluar nih ceritanya, ternyata si Mark Ruffalo itu akhirnya menyatakan diri ke FBI ya, bahwa dia the another horseman, the fifth horseman. And then udah gitu yang terjadi adalah ceritanya, pokoknya Daniel Radcliffe pokoknya dengan bangga dia tuh pengen mengembalikan, ternyata dia adalah anak illegitimate son tuh anak tidak sahnya si Arthur Tracer. Terus dia bangga sama Arthur Tracer. Ya, Arthur Tracer bilang gini, gue punya 7 legitimate son from the legal wife, and then dia dari ya another wife yang nggak tahu. Ya biasa banyak orang punya anak di luar nikah, apalagi orang kaya ya, bebas lah kau. Jadi akhirnya pokoknya bangga dan Radcliffe pokoknya bisa ini. Terus mereka ceritanya mau melakukan pertunjukan yang ya pokoknya kayak mereka tuh bisa mengalahkan the Four Horsemen inilah, pokoknya balas dendamnya mereka berhasil. Terus mereka di kapal segala macam, mereka tuh butuh chip, mereka mencari chip yang pokoknya isinya tentang ya hal yang penting lah di dunia lah ya, kan banyak kan isi chip penting, kita juga nggak ngerti artinya apa itu chipnya, isinya apa, pokoknya penting bagi mereka, bagi filmnya. And then ternyata akhirnya mereka sudah mendapatkan chip tersebut. Terus mereka buang tuh ceritanya tuh the horseman-nya satu-satu, kan mereka di kapal tuh, di pesawat pribadi tuh yang jetnya keren itu, yang Syahrini punya banyak katanya. Terus kebuang
dibuang satu-satu, terus dengan bangga terus pas bangga dibuka tuh jendelanya, tiba-tiba ada force husbandnya, hey ternyata yang ketipu mereka ternyata itu ada di dalam sebuah hanggar dan seolah-olah itu pesawatnya sedang terbang, padahal tidak. Dan disitulah kan ketakutannya si Daniel Radcliffe kalau dia tuh terbuka di umum bahwa dia tuh adalah ceritanya pemain belakang layar lah untuk perekonomian lah. Terus pas dia bangga dia ngerasa ekspresinya jelek banget bener, ya gitulah pokoknya. Dia kaget, oh ternyata gue yang tipu, ternyata masih pintaran mereka. Terus si Astres gitu, father katanya si Daniel Radcliffe, no I'm not your father, I don't even know which one is your mother katanya. Kurang ajar ya, kemarin tadi banggain sekali udah gak dibanggain, dia gak tahu mamanya yang mana, kau berbuat dengan siapa dan berapa banyak. Hey Tesla. Oh yang jadi Tesla ini lucu, yang aku suka sih sebenarnya jadi Tesla ini adalah yang biasa main di film Batman, yang jadi itu loh kepala rumah tangganya yang jagain si Batman ya. Jadi itu yang cerita kedua adalah cuman tentang balas dendam si Arthur Tesler untuk merebut kembali sebenarnya keuangannya dia, dan namanya di perekonomian internasional ya, pokoknya gitulah, pokoknya mau balik kaya. Jadi konfliknya di situ. Dan yang ketiga ini kita nggak tahu konfliknya seperti apa, pokoknya nonton aja. Now You See Me 1 tadi kemarin aku udah post, nanti yang ini adalah yang kedua. Jadi kedua tuh yang Daniel Radcliffe ini, tapi nggak ada Isla Fisher-nya, diganti sama cewek lain gitu, tapi ya it's okay juga lah, tapi gue lebih suka Isla Fisher. Jadi tonton ya, jangan lupa, bye.